Sekarang kita akan melanjutkan devotion dari episode yang sebelumnya dengan ayat yang terkenal di kitab Yohanes, yaitu Yohanes 14 ayat 6. Yaitu tentang Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Di dunia ini tuh nggak ada yang kekal. Ada waktu untuk pergi, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Seperti yang katakan Pengkhotbah 5 ayat 15, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya satupun yang dapat dibawa ke dalam tangannya. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena hidup ini seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Isilah hidup ini dengan kekekalan, yaitu dengan keselamatan. Rasul Paulus mengatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dunia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang pertama dari Yohanes 14 ayat 6 itu kata jalan. Jalan itu berarti perantara atau diperdamaikan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah Tuhan menjadi beku. Manusia takut untuk bertemu dengan Tuhan. Manusia harusnya mengalami kematian kekal, tapi Tuhan Yesus telah mendamaikan hubungan manusia yang beku, bahkan terputus dengan jalan mati di atas kayu salib. Pada saat itu, tirai bait suci terbelah menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Itu artinya kita tidak perlu meminta bantuan orang lain untuk berbicara kepada Bapa di surga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mencurahkan segalanya itu kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan untuk memulihkan hubungan yang sudah beku? Pertama, mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati, seperti yang dikatakan di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Yang kedua, lahir baru dengan cara dibaptis, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 3 dalam bahasa sehari-hari. Yesus menjawab, percayalah tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah kalau ia tidak dilahirkan kembali. Apa artinya baptisan? Ada di Roma 6 ayat 3 sampai 7. Ini di konten sebelumnya juga sudah ada kata itu. Yang kedua, dari Yohanes 14 ayat 6, yaitu kebenaran. Kebenaran artinya sungguh-sungguh benar atau sesuai dengan kenyataan. Ada 5 syarat sesuatu dikatakan sebagai kebenaran. Pertama, pernyataan yang benar. Yang kedua, perwujudan atau realitas pernyataan yang benar itu. Yang ketiga, sifatnya yang kekal. Yang keempat, itu kebenaran itu memerdekakan. Yang kelima, kebenaran itu pasti menguduskan kita. Jika tidak memiliki salah satu dari 5 persyaratan itu, maka tidak bisa disebut kebenaran. Atau disebut kebenaran yang palsu, atau dengan bahasa sekarang itu disebut dengan hoax. Ya.
Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sang firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadikan Tuhan Yesus teladan dalam hidup kita. Karena selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, Ia tidak pernah berbuat dosa. Sama sekali. Tuhan Yesus gak pernah ya nyuri keledai. Itu pinjam ya, sudah bilang sama orangnya. Kalau nggak dibaca dengan lengkap, takkan-akan Tuhan Yesus mencuri keledai. Nyatakan enggak, itu meminjam, bukan mencuri ya, meminjam. Jadi nggak ada dosa sama sekali. Meskipun mati di atas kayu salib, itu sebagai penggenapan rencananya Tuhan untuk menebus kita dari dosa, bukan karena Tuhan Yesus itu berdosa. Terus jangan jadikan manusia sebagai cermin, karena kalau kita menjadikan manusia sebagai cermin, kita itu akan jatuh. Karena banyak kita menjadikan manusia sebagai cermin itu dari orang-orang kita sukai, kadang dari motivator atau dari artis. Kita jadikan cermin bagi kita, karena mungkin bagi mereka mungkin inspiratif bagi kita, memiliki pengaruh yang baik. Tapi suatu saat juga mereka tuh bisa jatuh. Kalau mereka jatuh, kemungkinan kita bisa ikut jatuh juga, karena sudah menjadikan mereka tuh sebagai panutan kita. Terus bagaimana sikap orang yang hidup dalam kebenaran? Saya dikatakan di Mazmur 86 ayat 11, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Terus sarana yang Tuhan pakai untuk menunjukkan jalannya, yaitu dengan membaca atau mendengar firman Tuhan, yang kemudian direnungkan dan dilakukan dalam hidup ini, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Terus apa yang diterima orang yang hidup dalam kebenaran? Yang pertama itu hidupnya itu berdampak, seperti dikatakan di Mazmur 37 ayat 6, yang berkata, Ia akan munculkan kebenaran-Mu seperti terang. Yang kedua, yaitu kebenaran itu melepaskan orang dari maut, seperti yang katakan di Amsal 11 ayat 4. Yang ketiga, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Allah daripada korban. Korban itu bisa berupa pelayanan kita, atau apapun lah yang kita anggap itu bisa meluluhkan hati Tuhan. Kata Tuhan lebih luluh hatinya dengan kebenaran dan keadilan. Ini seperti yang dikatakan di Amsal 21 ayat 3. Nah, yang ketiga yaitu hidup. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, bukan saja kita mendapatkan jaminan keselamatan masuk surga, di dunia pun kita juga akan merasakan hidup seperti di surga. Izinkanlah Roh Tuhan Yesus memerintah atas hidupmu, maka kamu akan hidup. Jadi Rohlah yang memberi kita hidup, seperti yang katakan di Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Terus orang yang ada dalam Kristus itu hidupnya bakal gimana sih? Yang pertama, seperti yang dikatakan Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka punya hidup dan punyainya dalam segala kelimpahan. Berkelimpahan itu bukan hanya berarti hidup dalam berkat secara materi yang berkelimpahan, atau bahasanya sekarang jadi sultan, crazy rich, dan sebagainya. Tapi terlebih lagi, kelimpahan itu bicara mengenai kepuasan jiwa, damai sejahtera, sukacita, atau kebahagiaan. Seperti yang dikatakan di Yesaya 48, 18-19, yang berkata, sekiranya engkau perhatikan perintah-perintahku, maka demi sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti
gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti karsik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku. Yang terlebih daripada itu adalah hidup kekal. Seperti yang dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman bagi kita di surga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati. See you.